Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika as-salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqi min masyayikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sesungguhnya takwa. Jadi kita disuruh untuk bertakwa. Kemarin kita sudah membahas tentang wa ma khalaqna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Wujud daripadanya adalah ibadah yang benar menghasilkan takwa. Takwa itu maknanya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dengan takwa, pertolongan Allah akan datang. Orang yang tidak bertakwa adalah orang-orang dari golongan-golongan munafik, orang-orang kafir, atau orang-orang yang berdosa yang bermaksiat. Tidak ada hidup bersama dengan Allah. Bagaimana pertolongan Allah mau datang? Bagaimana jalannya hidupnya mau bahagia dunia dan akhirat? Karena bagian daripada takwa itu, wujud daripada ganjaran Allah adalah jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Kemarin kita sudah membahas cabang iman yang ke-16. Iman kita ini harus kita jaga. Cabang yang ke-16 adalah ridho kepada qada. Khamsun minal iman man lam yakun fihi syai'un minhunna fala iman lahu. 5 hal dari keimanan, barang siapa yang tidak ada pada dirinya satu saja dari 5 hal itu, maka ia tidak mempunyai iman. Rusak, maka rusak. Apa itu? At-taslimu li amrillah wa ridhoni bi qadaillah. Memasrahkan diri pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 2. Menerima sepenuh hati dengan keputusan-keputusan Allah. Wa tawakkulu 'ala Allahi wa sabru 'inda sadamatil ula. Menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah dan bersabar ketika goncangan pertama. Lagi jalan, tiba-tiba dengar kabar buruk menimpa, musibah ketetapan Allah terjadi atas diri. Maka kesabaran yang pertama adalah ketika berhadapan pertama kali. Rata-rata begitu ada yang pertama sudah gagal. Apa itu? Berprasangka buruk kepada ketetapan Allah. Dia kejadian, entah musibah ini, musibah
Kenapa Allah tidak sabar? Hilang panik, wujud daripada terbesar saja masih. Oleh karena itu kemarin sudah kita bahas, tidak perlu kita ulangi kembali. Sekarang kita masuk yang ke-17. Wasabira asyara ke-17. Al-wafa'u bil uqudi, memenuhi kesepakatan. Di cabang iman. Tanda orang munafik ada 3. Jika dia berkata dia berbohong, jika dia berjanji dia hianat. Kemudian jika dia dikasih amanah dia hianat. Kalau dia berjanji tidak ditepati perjanjian itu, maka dia disuruh tertulis, ada saksi, dan itu adalah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Ada perjanjian tertulis, saksinya ada tentang apapun, agar tidak ada yang ingkar janji. Karena berat. Kebanyakan manusia sekarang ini mudah berjanji tapi mudah melupakan. Betul? Nanti kalau kamu milih saya akan begini dan begitu, begini dan begitu. Setelah terpilih, goodbye. Seperti itu yang terjadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul ahdi minal iman. Berbaik janji merupakan bagian dari iman. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan riwayat-riwayat yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika jadi dokter ada angkat sumpah memperlakukan pasien-pasien tanpa membedakan ras, golongan, agama, dan lain sebagainya. Al-Quran ditaruh di atas. Tetapi kenyataannya ketika ada orang banyak duit, ramahnya minta, apa kabar bapak, sakit apa? Oh ya, biar nanti saya ke rumah ya, saya berikan. Begitu ada jaminan, mancar datang, teboga duit, antri duit, sudah menyalahi janji. Iman, bagaimana iman mau benar? Dirusaknya imannya sendiri dengan harapan terpukau oleh duit. Orang kaya bisa datangin duit ke saya dibayar pagi. Begitu juga dengan yang lain. Janji yang ada adalah tidak ditepati. Maka imannya rusak. Wujud dari iman yang rusak berbalik kepada diri. Susah dinasehati, susah kusut, mudah gelisah, mudah terasa galau sedikit, sudah nggak bisa tidur 7 hari 7 malam, akhirnya sakit darah tinggi, hipertensi, bolak-balik ke dokter, jadi stroke, ngajai. Masya Allah. Apa sebabnya? Dirinya adalah rusak daripada perjanjian. Maka sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, dengan mengetahui ini, mulai sekarang jangan mudah mengucapkan janji. Makanya jawabannya, kamu bisa datang, insya Allah, jika Allah mengizinkan. Tapi insya Allah aja nama, insya Allah. Rata-rata alhamdulillah kagak ada. Nanti datangnya ngaji, ya. Kita sama-sama, insya Allah. Wah, insya Allahnya kita 90% datang, 100% mau datang. Yang ada seperti itu. Apa sebabnya? Karena memang berat. Makanya mudah-mudahan kalau kita sudah menepati janji ini, kita dijauhkan dari penyakit nifak yang ada di dalam diri kita, penyakit munafik. Mau dibilang dari itu ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Wa-thamina asyara ke-18, al-wara', bersikap wara' fil mantiki wa fil makali wal mashrabi, dalam bertutur kata, dalam makanan,
dan dalam minuman. Apa itu waro? Wa huwa ibaratun an ijtinabil haram wa syubhat wa syubhatu ma haka fi sadri. Waro adalah ungkapan mengenai sikap menjauhkan diri dari segala keharaman dan hal-hal yang subhat. Adapun subhat adalah segala sesuatu yang berpengaruh dalam hati. Kita mengenal hukum halal, haram, batasnya tegas ada di dalam Al-Quran. Di antara itu zaman sekarang banyak, itulah yang namanya subhat, meragukan. Kemarin saya cerita, contoh barang yang subhat adalah ketika kita ada keraguan, ini ayam, ini kambing dipotong pakai nama Bismillah, itu subhat. Karena tahu segala kambing, segala ayam, segala sapi yang dipotong tidak dengan memakai Bismillah, tidak menyebut nama Allah, haram hukumnya. Tapi dia ragu terhadap itu, maka dia memilih akan aku tinggal, karena antara batasnya meragukan bagi diri. Nah itu adalah sifat waro. Zaman sekarang orang nggak peduli haram, antum bablas. Kenapa? Tidak ada kehadiran Allah di dalam dirinya. Makanya wujud daripada takwa adalah hidup bersama Allah, bernafas bersama Allah, bertindak bersama Allah dalam setiap detik, dalam setiap jam, dalam setiap waktu kehidupan, sehingga dia merasakan kehadiran Allah di dalam. Sehingga ketika dia mau melanggar itu, kehati-hatian di dalam dirinya, sikap waro itu muncul. Terus ragu-ragu. Saya pernah kan kemarin cerita, ya makan, stop, lihat tulisan krim, gorengnya sedap, mau buka puasa, subhat. Saya nggak tahu, kokinya ini pakai minyak apa, mengandung babi kan? Jangan coba itu, kita cari yang lain. Cari di warung, makan, nikmat. Nah itulah kehati-hatian yang harus dijalankan oleh kita. Qala ba'du ahlillahi rahimahullah ta'ala, berkata sebagian orang-orang yang makrifat kepada Allah, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka, amin. Ma ra'aitu ashalu alayya minal wara'i kullama hakali fi nafsi syai'un taraktu. Aku telah merenungkan, tidak ada wara' yang paling mudah bagiku apabila terpengaruh hatiku oleh sesuatu, maka aku meninggalkannya. Ketika mau sholat, kehati-hatian dalam taharah. Kita harus bebas dari najis. Kelihatan celana di pipis kayak kecipratan. Sikap waro kita, kehati-hatian. Itu nanti sholat saya nggak sah. Dia buka celananya, dia pakai ganti. Makanya saya diajari, saya melihat banyak ustaz-ustaz yang kita ngaji padanya, asal pergi ke suatu tempat dia memakai tas. Isi tasnya apa? Celana dalam, sarung, kemudian ketika pipis dia buka, jongkok pipisnya supaya nggak ngacar kemana-mana sesuai dengan hadis. Setelah itu dia berhati-hati tidak mencela. Tapi kan sekarang susah, zaman sekarang ke botani kencingnya berdiri, ya toh. Begitu mau kencing ke toilet, baru aja duduk udah digedor-gedor, susah. Makanya dalam hal ini
begini Bapak-bapak Ibu-ibu, ketika ada keraguan di dalam diri ini, apa yang harus diambil? Ketika kegelisahan itu muncul, bismillah, ngerasa aman, aku yakin bahwa ini tidak ada yang celaka. Bersih, aman, maka aku lakukan apa yang telah diperintahkan. Aku berwudu, kemudian aku sholat. Wa qad warada fil khabari da'ma yadibuka ila malak yadibuka. Telah berlaku ketentuan di dalam khabar, singkirkan segala hal yang meragukanmu, beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ketika ragu, tinggalkan. Ketika ragu, celaka, tinggalkan. Rasulullah pulang, tiba-tiba ada kurma ada di depan pintu. Nggak jelas kurma dari mana, nggak dimakan sama Rasul karena memunculkan rasa subhat di dalamnya. Apakah ini sedekah? Apakah ini dalam bentuk yang lain? Kita nggak tahu. Nah, ketika hal seperti itu tinggalkan. Itu yang namanya waro. Wawarada fihi aidan, dan disebutkan juga dalam khabar, istafti qalbaka wa in aftakal maftuna, mintalah fatwa pada nuranimu, meskipun para pemberi fatwa telah memberikan fatwa kepadamu. Ragu hanya di dalam diri. Maka kalau hati yang penuh dengan takwa, dia akan selalu mempunyai jawaban atas hal itu. Dapat uang, ini dari pemberian gratifikasi. Sumbernya dari mana? Nggak jelas ya. Aduh, kalau seperti ini tanya sama saya. Biasanya orang yang disebut khatir ilahiyah, bisikan yang berasal dari ilahi, nggak ya benar. Ngomong di dalam diri, nurani tidak akan bohong. Sebaiknya jangan kau makan. Tapi terjadi peperangan. Setan was-was di dalamnya berkata, ambil, makan, ambil, rugi lu nggak ambil. Peperangan itu akan terjadi. Tapi biasanya kalau kita sudah bertekad Allah ada bersama kita akan berhati-hati dan mengatakan tidak. Segala sesuatu yang meragukan subhat itu berpengaruh kepada diri. Intajid fi nafsika waqfatan fil hilli fajtanibahu fahuwa aula bika wa la tuhrimhu. Jika engkau mendapati dalam hatimu ketidakpastian dalam hal kehalalan sesuatu itu, maka jauhilah hal itu, karena hal itu lebih utama bagimu dan jangan engkau mengharamkannya. Wajtanib akala thamanil kalbi wa kasabi al-hujami wa hulwana kahini wa maharobati. Dan hindarilah olehmu memakan harga penjualan anjing dan hasil usaha membekam, candu, mengeluarkan darah dan uang komisi dari dukun, dan mahar mas kawin dari pelacur. Begini bapak-bapak ibu-ibu, Senawawi Al-Bantani ini sangat berhati-hati. Ulama yang sangat berhati-hati di dalam menjaga sesuatu yang ketika subhat di dalamnya, ibaratnya begini, sumbernya bersih, kita sudah mau minum nih airnya bersih, airnya bersih. Maukah kita meminumnya ketika kita campur dengan sumber yang tidak bersih?
Dari air got, dari air kotor, air yang mengandung tinja, najis, campurkan ke situ. Walau setetes, jijik, tak mau minum. Tapi sekarang karena ini bersih, saya minum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, begitulah kehati-hatian, sehingga dia tidak rusak, sehingga dia tidak berpengaruh. Apa sebabnya kalau sesuatu yang haram ini masuk? Man taraka dzunuba raqaqul. Barang siapa yang meninggalkan dosa dan maksiat, hatinya akan menjadi lembut. Tanda lembutnya hati, mudah menerima nasihat. Tidak ada sombong, tidak ada. Man taraka haroma wa akala sofa fikro. Dan barang siapa yang memakan yang halal-halal saja, meninggalkan yang haram, maka akalnya akan menjadi jernih. Jadi bagaimana mungkin di dalam daging ini bercampur hal yang bersifat haram, di dalam darah mengalir? Maka berat hati ini untuk tersambung kepada Allah dalam ibadah. Bagaimana jalannya mau bertakwa? Bagaimana jalannya mau beribadah? Bagaimana ringan kakinya jalan ke masjid? Bagaimana ringan membaca Quran? Kalau kita masih berada di dalamnya adalah banyaknya yang subhat dan haram di dalam diri. Nauzubillah. Makanya sekarang kita bahas ini, mudah-mudahan kita menjaga segala sesuatu. Itu tentang warok. Watasi'a asyara 19. Al-haya'u malu wa huwa sifatu yasri naf'uha biman qa'iman bihi fi aktsaril asya. Malu adalah suatu sifat yang dapat dirasakan manfaatnya bagi orang yang menampakkannya, menghayatinya pada banyak sekali perbuatan. Walidha qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kullu. Malu keseluruhannya adalah kebaikan. Wa huwa an la yaf'ala al-insan ma yukhjalu fihi idza urifa minhu bi annahu fa'ala. Malu yaitu seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang membuatnya malu melakukannya jika diketahui dari dirinya bahwa ia telah melakukan sesuatu tersebut. Sekarang kita malunya sama makhluk. Contoh, di lemah atau boga mau keluar malu, itu bukan malu yang benar. Kita tidak boleh menuhankan makhluk lebih mulia karena harta. Kenapa sebabnya? Malu hanya sama Allah. Malu kalau berbuat maksiat, malu kalau berbuat tak benar, malu kalau mencuri, malu kalau berbuat berzina, zina mata, zina telinga, ngomongin orang, malu. Orang yang punya sifat haya di dalam dirinya, malunya kepada Allah. Tapi kalau malunya kepada makhluk saja, biasanya sifat-sifat seperti ini akan membuat dirinya salah kaprah dalam kehidupan. Akhirnya jadi rendah diri, bukan rendah hati. Akhirnya tidak mau bergaul, akhirnya merasa begini dan begitu. Tidak. Abu Dzar Al-Ghifari itu, maaf ya, orang zuhud, berkata paling lantang kepada Amirul Mukminin, bukan merasa minder ketika berhadapan dengan kebenaran. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita hayal yang seperti apa ini? Kita lanjutkan.
Wa qad 'alimal mu'minu anna Allah ya'lamu, dan sungguh seorang mukmin yang mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui dan Dia Maha melihat. Wa yara kullama yataharrafu fihi fayalzamuhul hayat minhu li'ilmihi wa li'imanihi bi annahu ta'ala la budda an yuqarrirahu yawmal qiyamah ala ma amilahu fayujilu. Allah Maha melihat segala pergerakan yang dilakukannya, baik di tempat yang tersembunyi sekalipun, di dalam WC. Ngapain? Buka-buka handphone, lihat gambar porno. Allah tahu, tidak ada rasa malu berbuat itu. Apa sebabnya? Karena cuma malu sama makhluk doang. Berarti kita mengeluarkan dalam hal ini lebih takut kepada makhluk dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berkata, ya Allah, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha menyaksikan segala bentuk perbuatan ini. Maka aku malu, ya Allah, malu. Di tempat tersembunyi berdua-duaan, laki-laki dan perempuan di dalam mobil berpegang-pegangan. Kalau tidak ada haya, udah bablasan itu SMS, hancur. Terjadi perzinaan, bablas. Apa sebabnya? Tidak ada rasa malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Al-haya. Keimanannya bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mengharuskan ia untuk menjelaskannya pada hari kiamat atas segala yang telah diperbuatnya, maka hal itu membuat ia harus merasa malu. Coba bayangin ketika melihat begini begitu, ya Allah, aku malu, ya Allah, padamu ya Allah, Engkau Maha menyaksikan, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar. Itu orang berkata kehadirannya itu dekat Allah di sini. Maka pada saat itu aku tidak mau ya Allah mengecewakan seluruh aku, ya Allah, dulu aku melakukan perbuatan maksiat ini dan itu, ya Allah. Malu aku padamu, ya Allah. Setelah aku mengerti di Masjid Baitul Anwar ini, ya Allah, betapa aku tidak tahu malu dan tidak tahu diri kita sendiri. Coba bayangkan. Fayu'addihi dzalika ila tarki dzalika wa dzalika wal haya. Maka perasaan semacam barusan itu dapat menyebabkannya untuk meninggalkan segala perbuatan maksiat tersebut. Dan hal itulah hakikat daripada rasa malu yang sebenarnya. Famin dzalika la ya'ti ila bi khairin. Maka dari itu orang mukmin tidak akan melakukan sesuatu kecuali kebaikan. Karena rasa dirinya hadir Allah bersama, menempel Allah dalam setiap nafas kehidupan, maka hidupnya akan merasa malu. Makanya disebut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, wajahnya yang mulia. Kenapa sebabnya dimuliakan Allah dengan sebutan dan dimuliakan oleh Rasulullah, oleh para sahabat-sahabat, tabi'in, sebab dia tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Saking malu-malu. Hari orang tiap hari ini kali diukur berapa senti. Aduh, bener-bener malah jadi obrolan. Bilang ente badan keker, tapi jadi aja kita coba pikir, tidak ada rasa malu.
Akhirnya, ya Allah, bagaimana kita mau bertakwa dengan benar? Kemudian, wal amrul ladzi yab'atsul 'abda 'ala al-haya' min Allah Ta'ala. Hal-hal yang dapat memunculkan rasa malu pada seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Wa ayya'lama ilma hudurin anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala kulli syai'in syahid. Adalah seharusnya ia mengetahui, meyakini dengan pengetahuan yang meresap di dalam hati bahwa Allah itu Maha berkuasa dan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita dan Maha menyaksikan akan segala sesuatu. Fa idza ashghala al-'abdu qalbahu bi hadhihi al-muraqabah hatta aqtadaha lazimahul haya'u min Allah. Maka apabila hati seorang hamba telah sibuk dengan pendekatan diri semacam ini hingga hal itu menjadi kebiasaan yang dilakukan, niscaya melekat rasa malu kepada Allah Ta'ala dalam dirinya. Allah yaqula qawlan aw yaf'ala fi'lan illa bi ridha'illahi ta'ala. Dia tidak akan mengucapkan suatu ucapan, perbuatan yang menyakitkan. Dijaga lidahnya untuk tidak bergibah, dijaga lidahnya untuk tidak memaki-maki orang di depan orang lain, menjatuhkan muka orang. Ketika dia jadi atasan, goblok kamu, tolol kamu, ngerti nggak kamu di begini-begini? Rasulullah saja sama pembantunya salah, nggak pernah marah. Tapi kita menjatuhkan muka orang di depan rapat, kita sebut-sebut. Itu adalah wujud tidak menjaga ucapannya karena tidak ada rasa malu, atau melakukan suatu perbuatan kecuali demi mencari ridha Allah Ta'ala, termasuk pergi ke masjid ini. Masih ada 5 menit. Wal isyruna tawakkul. Ke-20 tawakal. Ini cabang iman yang ke-20. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, korelasi antara kita kemarin Hajjul Abidin dengan Futuhatul Madaniyah ini sebenarnya korelasinya adalah saling menguatkan rasa bagi kita. Ulama-ulama ini luar biasa. Dasarnya jelas bahwa ibadah itu tidak ibadah lahir saja, sholat saja, puasa saja, zakat saja, infak saja, sedekah saja, tetapi juga ibadah batin, termasuk di dalamnya adalah cabang daripada iman yang ke-20 ini, yaitu bertawakal. Wa huwa 'adamul i'timadi 'ala al-asbabi al-mawdu'ati fa inna rukuna ilaiha bil qalbi wal tuma'ninah. Tawakal adalah meniadakan ketergantungan kepada sebab-sebab yang rendah, yaitu ketergantungan kepada makhluk, karena bersandar kepadanya dengan hati yakin dan tenang dengannya. Min a'zami rus'in diniyin fil mu'min, adalah termasuk bencana agama yang paling besar pada seorang mukmin jika dia menggantungkan diri kepada selain Allah. Coba kita lihat, sekarang kita ngaku beriman sama Allah. Kamu beriman agama Muhammad Islam, kamu punya iman? Iya, aku punya iman. Tapi dia bergantung kepada duit, dia bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada Allah. Ini membahayakan iman seseorang. Bergantung hanya cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bertawakal kepada
Jadi orang yang bertawakal kepada Allah nggak akan susah hidupnya. Kenapa? Jawaban di dalam dirinya akan berkata, Allah, aku yakin apa yang telah ditakdirkan atas diriku pasti mengakhiri, dan apa yang tidak ditakdirkan atas diriku pasti tidak akan mengakhiri. Buat apa susah? Ya, ada lagunya. Buat apa susah? Buat apa susah? Ya kan? Itu anak balita mereka diajarin lagu itu. Masa kalah sama balita ini. Qala Allah Ta'ala min babil isyraqi. Allah Ta'ala berfirman dalam bentuk isyarat, sindiran tajam. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Itu ada di dalam surat Yusuf ayat 100. Ngaku beriman tetapi kita menggantungkan kepada makhluk. Ngaku beriman dan bertawakal tetapi ketika ada kondisi kesusahan kita lebih bergantung kepada selain Allah. Maka ini disindir oleh Allah di dalam surat Yusuf ini. Wal muradu bisyirki wasyirkul khafiyul ladzi yakunu ma'akul iman biwujudillahi wa huwa sukunal qalbi ila tilkal asbabi wa indaha. Yang dimaksud dengan syirik mempersekutukan Allah adalah syirik yang sama, hal itu menyertainya dengan percaya adanya Allah, yaitu ketenangan hati pada sebab-sebab tersebut dan ada padanya sebab-sebab tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ruqa wat tamaimu wat tiwalati syirkun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruqyah dalam hal ini mantra maksudnya, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Kalau tamimah itu zaman dulu ada yang dijahit, kemudian dibuat bentuk tertentu, diisi-isi di segala macam, kemudian digantung. Itu tamimah. Kemudian tiwala adalah pelet. Seorang suami takut suaminya umurnya udah 55 tahun, nyandong di istri masih muda 21 tahun, bunga desa, kumaha caranya supaya nanti dibawa kabur orang, dipelet. Nah, pula ini termasuk syirik. Nah, yang ngomong ini hati-hati, jangan-jangan diwalan ya. Gak bercanda bapak-bapak ibu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-iyafatu wat-tayaratu wat-tarbu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyafah, tayarah, tarbu termasuk sihir. Lihat ya, sihir. Iyafah itu apa? Meramal nasib. Zaman dulu, zamannya Rasul, ada meramal nasib dengan burung dilepasin. Ada lagi yang namanya iyafah di sini, dengar suaranya, pakai nama siapa? Ilham Pak. Tanggal lahir dengan gaya-gaya. Oh iya, manggut-manggut. Terus tempat kamu tinggal sekarang di mana? Di sini. Nah, besok kamu dapat duit 2 miliar. Enak bener ngomong enak. Makanya kesini 200 juta. Ya. Belumnya lagi kasih 200 juta. Begitu kasih 200 juta,
Praktek-praktek seperti ini nih banyak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, toyaro di sini adalah kamu berangkat hari apa? Jumat. Hati-hati ya. Kamu tadi itu kejatuhan cacat, kamu sial dengan celaka. Itu nggak boleh tuh. Karena itu sama saja dengan menghilangkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu kalau kita orang tawakal, segala kodok, segala qadar yang kemarin kita bahas, semuanya dari Allah, oleh Allah, dan Allah Maha berkehendak. Yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik tempat kita berpegang dan berketeguhan di dalam diri. Kemudian Torku itu meramal dengan garis yang digores di tanah. Sini, kamu kalau sekarang bukan tanah kan, kertas. Ada, saya pernah ketemu. Ini coretan naon dia Pak, pasien. Iya teh, dia diramal. Saya teh bakalannya Pak. Sampai sekarang dia skim baik saya teh. Bodoh saya, dikibulin. Tulis nih. Garis. Pak ini main congklak ini Pak. Saking ditipu, namun dibilang bisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tayyaratu syirkun wa ma minna illa anna Allah yuzhibuhu bitawakkuli. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayyarah adalah syirik dan bukan termasuk golongan kami kecuali sesungguhnya Allah yang menghilangkannya dengan bertawakal. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan perawi-perawi yang lain sudah terisa. Jadi kesimpulannya bapak-bapak ibu-ibu, bertawakal kepada Allah akan membawa mengantarkan diri kita dengan iman yang kokoh. Di sinilah kita akan merasakan manfaat, kekuatan, kedamaian, bahwa kita hidup bersama dengan Allah, ditemani Allah. Allah hadir dekat dengan kita dan ada di mana-mana, sehingga Allah setiap langkah pasti menolong saya, karena saya sudah berupaya di dalam diri saya menegakkan ketakwaan. Begitu, jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada yang dimaksud dengan tadi itu, ada satu hal lagi ruqyah. Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan di sini tentang ruqyah, tapi ada beberapa pendapat. Imam Al-Bantani berkata, wal khattu fil turabi wa ruqyah qira'atu syai'in minal ayat wal kibatu sihar. Ruqyah adalah membaca sesuatu dari ayat-ayat. Nah itu. Sementara kibatu adalah sihir. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang namanya ruqyah syar'i. Yang dimaksud dalam hal ini adalah ruqyah sihir, berasal dari dukun. Mantra-mantra seolah-olah pakai misi-misi yang buruk, yang huruf Arab kita nggak ngerti apa itu. Ini tipis. Maka kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tiap-tiap yang kita lakukan, bahwa kita harus bertawakal kepada Allah. Datangnya sakit ini, datangnya gejala ini, semuanya adalah ujian dari Allah, dan hamba yakin begitu kepada ketetapan Allah, karena Allah tidak akan berbuat buruk kepada kita. Tenang, aman. Banyak kan pasien-pasien di rumah sakit umum daerah, kanker. Banyak orang yang bertawakal. Aku bertawakal kepada Allah, maka baginya dia tidak akan menyalahkan. Karena hati-hati, dia nanya sama orang, ini dibuat orang, gimana mau tenang? Ini dibuat orang.
dibuat anu. Akhirnya ada sekuton. Bagaimana mau takwa? Udah serahin sama Allah, selesai. Gitu. Sihir benar-benar memang ada, tapi kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu